Ini adalah satu instrumen ekonomi yang oleh pemerintahan Presiden Prabowo itu digunakan untuk mengalirkan investasi baru. Dari Koperasi Desa Merah Putih ini kan juga bergerak sama-sama di bidang ekonomi bisnis ya, Prof? Ya. Nah, ini apakah ada bedanya gitu, Prof, dengan badan usaha milik desa? Jadi bangun desa, bangun Indonesia. Artinya kalau desanya itu bangun, Indonesia aja bangun. Coba bayangkan, Indonesia itu 75.250 sekian desa. Corporate atau perusahaan, industri yang menggunakan strategi The Blue Ocean, itu revenue-nya itu justru berlipat-lipat dibanding dengan yang prinsipnya persaingan. Nah, ini langkah-langkah yang harus diambil apa nih, Prof? Halo Sobat Radar Bojonegoro Podcast. Kali ini bersama saya Ana Dwi Kurniawati. Kali ini kita bakal membahas isu yang mungkin cukup menjadi pertanyaan bagi masyarakat desa maupun dari pendamping desa maupun pihak pemerintah desa. Nah, bersama kali ini nih saya bersama orang penting, akademisi juga. Kita bersama langsung hadir di sini penasihat Menteri Desa Profesor Zainuddin Maliki. Ya, selamat sore, Prof. Selamat sore, Mbak Yana. Kali ini kita membahas isu yang cukup mungkin jadi perbincangan di masyarakat nih ya, Prof, ya, terkait koperasi. Aktual. Oh, oke, cukup aktual ya. Koperasi Desa Merah Putih gitu, Prof. Ya. Ini mungkin teman-teman juga sudah pada tahu ya terkait Koperasi Desa Merah Putih. Tapi ini juga jadi pertanyaan nih, Prof. Mungkin bisa dijelaskan juga ke masyarakat maupun Sobat Radar Bojonegoro Podcast nih, Prof. Sebenarnya apa sih, Prof, bedanya? Kita langsung saja atau mungkin kenalan dulu? Mau perkenalan lebih lanjut dulu, Prof? Boleh nih, Prof. Kenal mungkin. Apa yang harus saya kenalkan ini? Ini, Prof. Kegiatan saat ini, Prof. Kegiatan saat ini. Oh ya, saya sekarang ini diminta jadi penasihat Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Menterinya Pak Yandri Susanto. Dan di Kementerian Desa itu ada program kerjasama Kementerian Desa dengan IFAD. IFAD itu International Fund for Agricultural Development yang digunakan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat di desa di daerah 3T, daerah 3 tertinggal. Itu di 9 provinsi. Papua itu 6 provinsi, kemudian Maluku Utara, Maluku, dan NTT. Programnya namanya Tekad Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu, Tekad, kerjasama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan IFAD, yang saya di situ diminta jadi Sekretaris Eksekutif SPU. SP itu Strategic Policy Unit. Jadi ada 2 unit, satu Strategic Policy Unit, dan ketika strategic policy-nya itu berubah menjadi policy action, itu ditangani oleh NPMU, National Project Management Unit itu. Ini kenalan saya, kegiatan saya atau tugas saya di Kementerian Desa. Itu aja. Ya, luar biasa sih, Prof. Ya, saya juga dosen karena punya gelar guru besar itu. Gitu. Ya. Mengenai Koperasi Desa Merah Putih itu saya ingin perlu tegaskan, ini adalah satu instrumen ekonomi yang oleh pemerintahan Presiden Prabowo itu digunakan untuk mengalirkan investasi baru. Jadi Presiden Prabowo menjadikan desa itu sebagai destinasi investasi baru. Selama ini kan investasi itu banyak ke pusat-pusat kota, ke pusat pertumbuhan yang bisa diakses oleh mereka yang sudah tumbuh, berkembang. Nah, Presiden Prabowo ingin ada destinasi investasi baru, yaitu desa. Bagaimana prosesnya? Nah, menggunakan instrumen ekonomi yang namanya Koperasi Desa Merah Putih. Saya kira gitu. Oh iya, siap. Ini
prolognya permulaannya sudah bisa diterima nih sepertinya ya Prof ya sama Ya, Radar Bojonegoro ini sobat Radar Bojonegoro Podcast. Nah, kemudian nih Prof dari Koperasi Desa Merah Putih ini kan juga bergerak sama-sama di bidang ekonomi bisnis ya, Prof ya. ya. Nah, ini apakah ada bedanya gitu Prof dengan badan usaha milik desa? Nah, apakah ini berbeda atau bakal diintegrasikan gitu Prof? Prof, bagaimana di caranya? Bukan diintegrasikan, tapi dikolaborasikan. Oke. Dikolaborasikan. Jadi Koperasi Desa Merah Putih itu dibangun dengan prinsip atau paradigma ini. Paradigma itu apa sih paradigma itu? Ya, sudah. Ya prinsip aja lah Iya. ya. Prinsipnya itu the Blue Ocean Strategy, strategi Samudra Biru. Betul. Samudra Biru. Bukan the Red Ocean Strategy, bukan strategi Laut Merah. Apa bedanya merah sama biru? Strategi Laut Merah itu ini hasil penelitiannya Sun Kim dan Rennie Mauben. Lalu membuat bukunya itu The Blue Ocean Strategy, bisa dicari di perpustakaan, bisa beli di marketplace gitu. Ya. The Red Ocean Strategy itu bisnis itu tidak bisa lain keluar dari strategi persaingan. Jadi siapapun yang sama-sama bergerak di dunia bisnis itu adalah pesaing. Itu the Red Ocean. Red Ocean ya. Tapi berbeda dengan the Red Ocean adalah the Blue Ocean. The Blue Ocean itu prinsipnya persaingan itu tidak berlaku. Tidak laku. Yang ada malah kolaborasi. Dan Sun Kim risetnya corporate atau perusahaan industri yang menggunakan strategi the Blue Ocean, itu revenue-nya itu justru berlipat-lipat dibanding dengan yang prinsipnya persaingan. Red Ocean tadi ya. Persaingannya ketat, lalu bahkan kemudian mungkin dalam tanda kutip berdarah-darah, Ya. seperti itu. The Blue Ocean itu persaingan itu tidak berlaku. Yang diandalkan kemudian adalah masuk ke arena-arena baru, area baru, bidang yang industri lama tidak bisa masuk. Itu prinsip-prinsip the Blue Ocean antara lain seperti itu. Kalau misalnya di koperasi desa, apa yang tidak bisa masuk? Itu misalnya distribusi pupuk. Pupuk memang masuk ke petani, Iya. tapi rantai pasoknya kan panjang. Oh iya. Sehingga kemudian tiba di petani harganya udah sangat tinggi. Betul. Bahkan kadang-kadang dimainkan oleh pasar. Ya, ada Pada saat petani membutuhkan pupuk itu tidak ada. Kalau ada harganya selangit. Betul. Nah, maka koperasi bisa masuk ke wilayah ini. Misalnya ini. Jadi karena apa? Karena koperasi nanti akan diberi privilege untuk bisa mengakses dari produsen atau dari prinsipal. Nah, kemudian bisa mematahkan rantai pasok, kemudian bisa melayani apa yang dibutuhkan oleh petani. Ketika petani butuh, pupuk ada, dan harganya lebih terjangkau karena ada pemutusan beberapa rantai tadi rantai pasok itu jelas salah satu contoh yang namanya the Blue Ocean Strategy tadi, semangatnya. Kemudian juga inovasi. Nah, koperasi nanti diharapkan bisa berinovasi, hilirisasi produk-produk pertanian yang kemudian belum ada di pasar, tapi karena ada inovasi yang dilakukan oleh Koperasi Desa Merah Putih, sehingga yang namanya baru yang punya hanya koperasi ya tidak ada pesaing dong. Jadi persaingan tidak berlaku. Jadi prinsipnya the Blue Ocean Strategy itu. Nah, selama ini kan masyarakat masih memandang, aduh ini nanti pasti terjadi persaingan yang seru antara Koperasi Desa Merah Putih dengan lembaga-lembaga ekonomi yang ekonomi yang ada desa yang sudah ada, UMKM lokal, atau BUMDes gitu ya. Kalau BUMDes jelas BUMDes itu orientasinya profit gitu ya. Bisnis, melakukan usaha, lalu harus bisa mendatangkan income, profit, dan income-nya itu kemudian milik kekayaan desa, ya kan, itu BUMDes.
Ya. Kalau koperasi nanti ada setelah profit itu untuk anggota. Tapi kalau kemudian dia sempat memanfaatkan keuntungan memanfaatkan dana desa, itu nanti 20% keuntungan operasi harus diberikan kepada desa dalam bentuk PADES, pendapatan asli desa. Dengan catatan kalau koperasi itu tidak bisa atau gagal bayar, maka dia bisa menggunakan dana koperasi, dan Menteri Desa sudah mengeluarkan Permendes nomor 10 2025 itu maksimal 30%. 30%. Jadi tidak seperti yang digambarkan beberapa pihak, karena ada satu konsultan penelitian yang menyebut nanti dana desa akan digunakan untuk modal Kopdes. Tidak. Dana desa boleh digunakan ketika koperasi desa itu gagal bayar cicilan. Nah, itu hanya boleh diambil dana desa, tapi itu pun dibatasi maksimal 30%. Dan kalau kemudian bulan ini rugi, bulan depannya untung, ya bulan depan tidak boleh ngambil dari dana desa lagi. Bahkan kalau untung 20% diberikan ke desa tadi, menjadi PADES tadi ya, Prof, ya. PADES tadi. Ya berarti memang sangat berbeda nih ya, Prof, dari BUMDes ke KDMP ini, income-nya itu tadi, prosesnya. Jadi prinsipnya tadi sudah satu, prinsipnya the blue ocean, samudera biru, bukan the red ocean. Ini sekali lagi jangan salah paham ya, karena soal warna, saya bicara soal warna, padahal ini risetnya Sun Kim sama Rennie Mouben, The Blue Ocean Strategy. Oke, ini tentang warna, tapi bukan tentang warna yang ada di pemerintahan ya, Prof, ya. Ini tentang kalau red ada persaingan, kalau Blue Ocean-nya ada kolaborasi. Berarti ini disebutkan juga dana desa ya, Prof, ya tadi. Kalau untuk sumber pendanaan dari untuk KDMP sendiri itu dari mana saja sih, Prof? APBN, APBD kah? Atau hanya ini saja nih untuk yang dipasang di DD gitu? Iya, itu. Jadi bisa kerjasama dari swasta, bisa kerjasama swasta. Kan beberapa saya lihat itu tadi di desa mana tadi saya lupa yang Mas apa tadi yang pendamping desa yang bertanya yang kedua tadi. Yang dari desa Telogo Agung. Dia itu sudah jalan, operasinya sudah jalan. Kenapa kerjasama dengan Pondok Sunan Derajat. Ini kan bisa kerjasama sehingga kemudian sudah bisa menjalankan usaha. Punya gerai sembako, punya poliklinik, apotek gitu. Desanya saya lupa tadi itu ya. Desa Telogo Agung, Kecamatan Burno. Telogo Agung, Kecamatan Burno. Tempo hari saya ke Tuban itu di Rengel. Saya sendiri lihat unit sembakonya. Waduh, kalau semua koperasi desa seperti maju banget ya. Minimal seperti yang dimiliki oleh Rengel itu. Menurut saya Indonesia itu akan maju itu. Semua desa seperti itu aja lah. Harusnya maju. Minimal. Ini dia belum mengakses dana yang dari Himbara. Oh iya, Himbara. Belum dari Himbara, belum. Ini baru kerjasama dengan Pondok Sunan Derajat itu. Sudah punya gerai sembako, punya gerai poliklinik, kemudian sudah punya farmasi, obat-obatan. Apotek itu. Kemudian apalagi kemarin ini. BUMDes-nya sendiri juga punya unit usaha. Dan hilirisasi, pengelolaan sampah yang dilakukan oleh BUMDes itu jadi pupuk yang distribusikan. Nah, ini kolaborasinya antara BUMDes dengan koperasi. Pupuknya yang distribusikan koperasi gitu. Koperasi. Jadi ini kerjasama yang menarik dan menurut saya ini tidak lepas dari orkestrasi yang dilakukan oleh kepala desanya, Pak Mundir namanya itu yang saya tahu. Di Rengel sana ya, Prof? Ya, itu menurut saya bisa dijadikan best practice, bisa dijadikan benchmark, bisa dijadikan contoh bahwa bisa terjadi pembagian kerja antara BUMDes dengan koperasi, masing-masing dengan prinsipnya. Koperasi prinsipnya ya untuk anggota, BUMDes prinsipnya untuk nyari profit, mendatangkan ini. Potensi desa bisa dikelola dengan baik, gitu ya. Kan kita melihat potensi desa itu luar biasa ya. Potensi pertanian, potensi perikanan,
luar biasa. Ini membutuhkan lembaga, dari sisi kelembagaan, lembaga-lembaga ekonomi yang bisa bergerak itu. Saya tempo hari diajak Pak Menteri ke Blora, ke Pati, ke Banten, ikan apa namanya, kalau di Pati kemarin itu ikan alih namanya, ikan alih apa ya, airnya itu alih, mengalihkan dari air laut menjadi air tawar gitu loh ikannya. Dan ikannya itu luar biasa. Kalau ini dikelola dengan baik, kemudian BUMDes atau koperasinya bisa membuka akses pasar, ini jelas akan jauh lebih cepat di transformasi pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa itu. Juga berarti KDMP ini juga berdasarkan potensi desa tadi itu ya, Prof? Ya, makanya perlu ada identifikasi potensi desa. Diidentifikasi potensi desa, lalu peluang marketnya, lalu disusun dalam satu rencana bisnis plan yang baik. Oleh karena itu, ini harus ada prinsip pentahelix atau bahkan oksa atau oktahelix, itu kerjasama dengan banyak pihak. Antara lain juga perguruan tinggi kita undang untuk ikut berpartisipasi. Perguruan tinggi bisa ambil bagian pertama untuk inovasi pengolahan potensi desa. Perguruan tinggi bisa membantu membaca potensi desa yang bisa dianggap sebagai peluang untuk diangkat sebagai sumber atau kegiatan bisnis di desa itu. Ini perguruan tinggi bisa membantu. Kemudian perguruan tinggi juga bisa membantu menyusun bisnis plan yang baik, membantu itu, dan bisa membantu juga membuka akses pasar. Atau sekarang dengan sudah era digital, digitalisasi, ya. Saya kira perlulah digitalisasi itu juga harus dibawa bersamaan masuknya koperasi masuk desa itu, sehingga kemudian bentuknya itu bisa berupa marketplace, marketplace ya. Sekarang yang bisa masuk marketplace itu kan pengusaha-pengusaha kelas menengah, ya. Orang kota. Saya kira desa bisa. Kita harus, di Kementerian Desa itu ada yang di program tekad itu juga ada program digitalisasi, potensi digitalisasi ekonomi desa gitu ya. Jadi nanti produknya berupa aplikasi yang bisa digunakan untuk bisnis melalui marketplace. Produk-produk petani di desa itu kemudian bisa diangkat di platform marketplace yang disiapkan itu. Gitu ya. Jadi produk pertanian yang ada di desa sini itu nanti bisa diakses oleh mana saja. Kalau digital itu yang akses sudah tak terbatas, semua saja. Yang Bojonegoro muncul di marketplace, nanti yang akses, yang beli bisa orang Jakarta, Surabaya, luar Jawa, bahkan luar negeri gitu. Karena marketplace itu bisa diakses oleh siapa saja gitu loh. Bagus nih Prof, kayaknya digitalisasi berarti ini juga membutuhkan kapasitas SDM yang mumpuni ya Prof ya. Betul. Ini gimana? Ini kayaknya jadi salah satu kendala juga nih Prof di KDMP, kapasitas SDM-nya terutama di digitalisasi. Nah, ini langkah-langkah yang harus diambil apa nih Prof? Saya kan tadi sudah saya bilang, saya ini di Kementerian Desa diminta jadi sekretaris eksekutif Strategic Policy Unit. Nah, di Strategic Policy Unit antara lain kita menggagas ke depannya itu sudah harus masuk juga digitalisasi untuk ekonomi di desa ini dalam bentuk marketplace atau digital. Antara lain kita harus bisa menyiapkan platform yang bisa digunakan untuk masukkan produk-produk pedesaan kita, produk yang syukur kalau sudah dihilirisasi dalam bentuk hilirisasi, lalu dimasukkan ke marketplace, dan dari situ kemudian bisa
akses oleh pasar. Pasarnya tidak hanya pasar desa, tapi bisa pasar di regional, bahkan nasional, bahkan lebih dari itu. Nah, ini sangat memungkinkan. Oleh karena itu harus ada peningkatan literasi digital juga masuk desa. Jadi tidak hanya teknologi tepat guna masuk desa, tapi juga teknologi digital masuk desa dan memasuki wilayah ekonomi. Sehingga potensi produk-produk pertanian itu yang kemudian sudah dihilirisasi ataupun yang mungkin belum dihilirisasi tapi juga bisa, tapi diharapkan sudah ada hilirisasi, diolah, susu menjadi apa gitu ya. Oke, bisa jadi pisang menjadi apa, keripik seumpama gitu. tomat jadi apa, dan ikan itu jadi apa, dihilirisasi lalu diunggah ke marketplace. Di situ nanti itu akan membuka pasar yang luar biasa menurut saya. Oke, berarti kalau untuk peningkatan SDM tadi juga membutuhkan pelatihan nggak sih, Prof? Atau bisa mengambil anak muda aja nih gitu? Hai, kamu kehilangan STNK? Tak perlu khawatir, langsung saja menuju kantor Radar Bojonegoro. Nah, sampaikan ke petugas jika ingin pasang iklan STNK hilang. Biaya pasang iklan STNK hilang cuma Rp68.000 saja. Ya, saya kira pelatihan koperasinya sendiri masih butuh pelatihan ya. Pengurus koperasinya, saya kira pengurus koperasi di samping bisa memahami prinsip-prinsip kerja koperasi, juga mengenal literasi keuangan. Jadi saya kira salah satu syarat penting untuk bisa menjadi koperasi itu punya literasi keuangan. Jadi literasi financial capacity atau financial literacy. Literasi keuangan yang, karena orang yang punya literasi keuangan dan yang tidak itu beda. Kalau orang tidak punya literasi keuangan, dapat pinjamannya itu nggak berubah jadi income. Dapat pinjaman yang kemudian jadi konsumtif, akhirnya dia punya beban hutang. Betul. Karena tidak ada income, nggak bisa bayar hutang. Akhirnya hutang jadi beban. Tapi kalau punya literasi keuangan, pinjaman itu akan diolah sehingga kemudian menjadi income. Oleh karena itu orang yang punya literasi keuangan, kalau pinjam, kalau perlu tanpa batas, pinjam sebanyak-banyaknya, karena ia akan berubah jadi income sebanyak-banyaknya. Nah, ini yang perlu dirubah, yang perlu ada pelatihan menurut saya, literasi keuangan, meskipun ada yang mengatakan literasi keuangan ini soal perilaku, bukan soal kepintaran. Diajarkan kepada orang pinter pun itu tidak mudah. Kalau memang tidak punya perilaku, memahami perilaku uang. Saya ini dianggap pinter karena profesor, tapi literasi keuangan saya itu saya jujur terbatas. Jadi kalau aku pinjam duit, katakanlah 1 miliar, jangan-jangan saya malah kemudian dapat beban, tidak bisa mengembalikan. Karena saya tidak bisa mengubah pinjaman saya menjadi income. Nah, koperasi nanti akan ada kemudahan akses untuk mendapatkan pinjaman ke Himbara. Ya kan? Akses mudah. Nah, kita berharap yang akses pinjaman dari koperasi ini orang-orang yang punya literasi keuangan dengan baik. Pinjaman dari Himbara itu akan berubah jadi income. Berubah jadi income. Rumusnya itu sales is income. Jual adalah income. Kalau income-nya ingin banyak, jualnya yang banyak. Tapi kalau kemudian dia dapat pinjaman, masukkan modal dari pinjaman, tidak ada kegiatan sell, tidak ada kegiatan jualan, ya yang ada kemudian beban. Income-nya nggak ada soalnya. Income-nya nggak ada. Karena income nggak ada yang untuk bayar pinjaman, nggak ada yang nyicil. Itu yang harus dihindari.
Oke, siap, Prof. Tapi itu juga jadi kendala nih, Prof. Terutama di KDMP di Bojonegoro ya, Prof. Ya. Seperti tadi ada kemudahan akses sebenarnya, ada kemudahan akses untuk meminjam modal di Bank Himbara gitu ya, Prof. Ya tadi. Tapi ini salah satu mungkin keluhan beberapa teman-teman KDMP, mungkin pengurus KDMP gitu, bagaimana cara pinjamnya? Sedangkan itu syaratnya banyak dan belum bisa mumpuni gitu, Prof. Belum bisa memenuhi syarat itu sendiri. Nah, ini harusnya seperti apa nih, Prof? Karena sudah ada modalnya, tapi di sini masih kesusahan mengakses. Ini yang dibutuhkan sebenarnya apa, Prof? Atau tadi kerjasama dengan perguruan tinggi negeri biar ada bisnis plan-nya jelas, atau gimana? Di samping syarat administrasi seperti NIB, NPWP, terus administrasi yang lain, itu salah satu syaratnya adalah bisnis plan. Harus punya bisnis plan. Rencana bisnis. Rencana bisnis itulah yang akan digunakan oleh Himbara untuk jadi pertimbangan gitu, mempertimbangkan ini layak nggak diberi pinjaman penuh dari angka yang diusulkan, atau mungkin kalau toh katakanlah 1 miliar misalnya begitu, ini akan mampu, bahkan kalau perlu, jangan 1 miliar, kalau bisnis plan-nya seperti ini, bikin 2 miliar. Bisa atau kalau bisnis plan-nya begini kok 1 miliar, tidak bisa lah, separuh paling. Ini nanti bank akan mengevaluasi, menghitung gitu, sehingga kemudian ada visibility tadi, ada kelayakan berapa KDMP ini diberi pinjaman. Nah, tapi tidak begitu saja setelah bisnis plan selesai diserahkan ke bank, bukan begitu. Bisnis plan selesai, lalu diminta persetujuan ke kepala desa. Lewat kepala desa dulu ya, Pak? Kepala desa. Kepala desa menyetujui setelah Musdesus. Karena aturannya seperti itu. Jadi harus dimusyawarahkan di desa itu. Kalau Musdesus setuju, KDMP mengajukan pinjaman itu, maka kemudian kepala desa mengeluarkan persetujuan, dan persetujuan itulah yang dijadikan dasar oleh Himbara menentukan besaran modal pinjaman. Nah, sekarang tahapannya ya memang belum ada yang sempat pinjam sampai hari ini. Tapi aturan-aturan skemanya udah jelas lah. Pak Menteri Desa kemarin sudah merancang untuk sudah Zoom meeting dengan kepala-kepala desa se-Indonesia. Caranya untuk mengakses pinjaman itu yang harus melakukan Musdesus. Nanti diharapkan kepala-kepala desa segera bisa melakukan Musdesus dalam rangka membahas persetujuan bisnis plan yang diajukan oleh KDMP. Siap. Ini ada targetnya nggak sih, Prof? Sebenarnya mungkin dari, karena juga sebagai penasihat mungkin ya, Prof, ada target nggak sih, pernah dibahas dengan Pak Menteri barangkali, Pak Yandri, targetnya harus seluruhnya sudah bisa pinjam atau beroperasi di tahun berapa atau di bulan apa gitu? Dalam bulan ini, bulan depan itu diharapkan 10.000 sampai 15.000 KDMP di Indonesia ini sudah bisa beroperasi gitu, mengakses pinjaman dan beroperasi dengan jalan. Kalau selama ini yang sudah jalan, sudah ada, itu pertama faktornya karena ini gabungan dari koperasi yang sudah ada. Yang Rengel kemarin itu ada gabungan koperasi wanita, koperasi pasar, koperasi giat pengelola lahan hutan. Jadi satu, lalu ini sudah jalan, ditambah kerjasama dengan swasta, dalam hal ini Pondok Sunan Derajat, jalan koperasi. Nanti akan cepat lagi jalannya, ini saya yakin kalau dia bisa mengakses dana dari Himbara tadi. Keren sih, Prof. Tapi ini nih, Prof, ada yang cukup menarik juga mungkin sobat radar gitu yang ingin tahu, ini kan sebagai penasihat gitu ya, Prof, barangkali ada nggak sih, Prof, dimintai nasihat gitu sama Pak Menteri Yandri gitu terkait ini KDMP harusnya seperti apa nih, ada barangkali mendapatkan keluhan gitu, Prof, diajak diskusi gitu. Ya, itu soal
gaya komunikasi saja. Tapi kita sama Pak Menteri itu kalau selesai acara formal gitu ya, rapat atau menerima tamu atau lakukan meeting dengan berbagai pihak, lalu kita selalu standby di ruang kerjanya, Pak. Bukan ruang kerjanya, yaitu ruang tunggu, ruang menerima tamu. Kita berada di situ sama-sama Menteri ngomongnya juga kadang-kadang nggak terstruktur, tapi di tengah pembicaraan-pembicaraan seperti ini nyentuh juga soal substansi, sehingga kemudian kalau sudah nyentuh substansi perlu tindak lanjut, tidak hanya dengan kita, bahkan perlu sekjennya, dirijennya, atau irjennya, atau kepala badan perlu dipanggil. Lalu jadi muncul di situ. Ada yang terstruktur, ada yang sering tidak terstruktur, komunikasinya efektif. Jadi tidak ada waktu, misalnya Pak Menteri itu tidak ada pekerjaan yang langsung, yang tidak berkomunikasi dengan kita selalu siap. Ada kalanya juga Pak Menteri rapat, setelah rapat kemudian perintah, keputusan rapat ini harus ditindaklanjuti, tolong nasihat, tolong staf khusus, tolong Dirjen, ini ditindaklanjuti. Itu soal komunikasinya seperti itu kita. Keren iya. Nih. Banyak masukan juga, berarti banyak membahas terkait desa, kemajuan desa ini harus seperti apa untuk maju gitu ya, Prof? Gini loh, Pak Yandri itu prinsipnya itu bangun desa, bangun Indonesia. Jadi bangun desa, artinya kalau desanya itu bangun, Indonesia juga bangun. Coba bayangkan, Indonesia itu 75.250 sekian desa. Ya kan? 75.000 desa. Itu artinya potensi. Kalau desa ini tidak maju, ya Indonesia nggak maju. Tapi kalau 75.000 desa ini maju, Indonesia yang maju. Makanya Pak Menteri bilang, bangun desa, bangun Indonesia. Itu loh. Dan kalau saya baca reformasi di Cina, dulu Mao Zedong jatuh setelah menerapkan revolusi kebudayaan. Revolusi kebudayaan di Cina itu kan melarang warga Cina untuk mengambil budaya-budaya di luar yang digariskan oleh Mao. Itu. Apa yang terjadi? Kemudian tidak ada kemerdekaan, tidak ada inisiatif, tidak ada kebebasan, sehingga ekonomi tidak tumbuh, masyarakat juga pasif, terjadilah kemerosotan ekonomi yang mengakibatkan banyak orang Cina yang mati kelaparan. Nah, kemudian ada reformasi setelah Deng Xiaoping menggantikan rezim di Cina, revolusi budayanya dia ganti, dia terapkan yang namanya transformasi ekonomi. Kalau politiknya masih sosialis, masih sentralistik, tapi ekonominya terbuka. Siapa yang diberi kesempatan, yang diberi perhatian dulu? Desa. Jadi pembangunan desa, modernisasi desa itu awal dari reformasinya Deng Xiaoping. Dan apa yang terjadi setelah ini modernisasi desa itu jalan, Cina mempunyai fundamental ekonomi untuk tumbuh, dan Cina sekarang bisa menghadapi Amerika, negara yang satu-satunya negara yang berani melawan perang tarifnya Donald Trump, ya Cina. Iya sih Bu. Vietnam. Okay. Vietnam itu sekarang income per kapitanya per tahun 4.800. Indonesia berapa? 5.050. Jadi selisih 200-an. Vietnam yang tahun 70-an dibombardir oleh Nixon, ya dihajar oleh Amerika. Sekarang sudah ngejar income per kapita kita. Itu. Bagaimana Vietnam mengejar ketertinggalannya? Modernisasi pedesaan. Modernisasi pedesaan, pertanian, swasembada pangan. Vietnam, beras Vietnam. Indonesia kemarin 1-0.
U23. Betul. Ya kan? Ini, Prof. Nah, ini desa. Nah, Presiden yang memberi perhatian langsung di program prioritasnya menyebut langsung membangun dari desa, Presiden Prabowo. Siap membangun dari desa. Membangun dari desa. Perlu diingat ya, Prof. Betul. Membangun dari desa. Pak Prabowo. Oleh karena itu kalau prioritas Prabowo ini nggak jalan, yang dipanggil pertama kali bukan Menteri PU, tapi Menteri Desa. Kerja keras Menteri Desa sekarang, memodernisasi masyarakat desa. Oleh karena itu teman-teman tadi pendamping yang kumpul itu saya ingatkan, kita harus lebih keras lagi kerja kita. Kalau kemarin program presiden yang lalu infrastruktur, kalau infrastruktur nggak jalan, bukan manggil pendamping desa, yang dipanggil kepala dinas PU. Iya. Kalau sekarang dinas PU gitu. Nah sekarang itu ini apalagi kemudian di Astacita yang itu yang tadi ke-6 ya, membangun dari desa. Astacita kedua itu memantapkan sistem pertahanan keamanan dan mendorong swasembada pangan, energi, air, dan seterusnya. Swasembada pangan itu tentu pilarnya adalah desa. Swasembada pangan, fondasi utamanya desa. Oleh karena itu kalau ingin swasembada pangan, modernisasi pedesaan. Itu. Apalagi saya ini menurut saya Presiden Prabowo menaruh swasembada pangan 1 poin di Astacita kedua, yaitu dengan sistem pertahanan keamanan. Kami memandang sistem pertahanan pangan ini, ketahanan pangan ini adalah sistem pertahanan yang sangat strategis. Kalau ketahanan pangannya rapuh, bangsa ini rapuh. Palestina coba. Gimana tuh, Prof? Palestina itu bukan hanya dirudal oleh Israel. Sudah dirudal. Masalah pangan, suplai pangan dipotong oleh Israel. Yang dari udara dipotong, yang dari laut dipotong, sehingga kemudian saudara-saudara kita di Palestina itu kesulitan untuk mendapatkan bahan makanan. Ini apa artinya? Separuh dari sebuah perjuangan melawan ancaman penjajahan itu bahkan mungkin lebih dari separuh, bisa lebih dari separuh, itu bersumber dari ketahanan pangan. Jadi Pak Prabowo menempatkan di Astacita kedua sistem, memantapkan sistem pertahanan keamanan dan mendorong swasembada pangan. Itu memang erat kaitan antara swasembada pangan dengan geopolitik sistem pertahanan keamanan. Dan kalau kita bicara swasembada pangan, garda depannya adalah desa. Modernisasi desa. Desa harus juga menjadi destinasi investasi. Oleh karena itu desa harus punya instrumen ekonomi. Dan kemudian Pak Prabowo melengkapi dengan Koperasi Desa Merah Putih di samping BUMDes, di samping UMKM lokal, dan sumber-sumber atau instrumen-instrumen ekonomi yang lain. Keren, Oke, Prof. Oke, ya Prof. Ini cukup jadi highlight juga ya Sobat Podcast Radar Bojonegoro bahwa membangun dari desa ya Prof ya. Dan dimulainya destinasi investasi ini dari desa ya Prof. Ke desa. Iya, ke desa sebagai destinasi investasi baru. Oke, investasi baru melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih gitu ya Prof. Barangkali ada yang ingin disampaikan lagi nih Prof kepada pengurus-pengurus atau masyarakat terkait Koperasi Desa Merah Putih? Ya. Atau yang lainnya boleh? Ini kita punya pemimpin yang punya perhatian begitu besar ke desa dan masyarakat yang tertinggal. Pak Prabowo ingin membangun dari bawah. Dan kalau pemimpin itu punya kemauan dan kemudian ditindaklanjuti, insya Allah betapapun beratnya itu akan jadi.
Oleh karena itu, kebijakan atau kemauan pemimpin kita untuk memodernisasi pedesaan ini adalah modal sosial, modal kebijakan yang menurut saya sangat berharga. Untuk itu harus kita kawal supaya menjadi kenyataan. Oke, sorry Prof. Luar biasa nih, harus kita kawal ya. Iya. Teman-teman harus kita kawal nih supaya menjadi kenyataan. Salah satunya tadi itu. Oke, terima kasih banyak nih Prof. Oke, atas Mbak. kesempatannya. Mbak Yana. Iya. Iya, ternyata ini luar biasa ya kita sharing pada sore hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyaksikan juga. Bisa dilihat langsung juga, ini salah satu headline juga tadi bahwa untuk KDMP perlu menyiapkan bisnis plan gitu ya Prof ya. Kemudian juga bisa bekerja sama dengan pihak swasta maupun bisa berdiskusi dengan perguruan tinggi. So, terima kasih, selamat sore, sampai jumpa di lain kesempatan teman-teman sobat Radar Bojonegoro Podcast. On your computer, on your tablet, and on your phone.